Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Fitra Sri Putri, tingkat 1B, Prodi Prakamedis Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang anti korupsi. Dengan korupsinya yaitu korupsi waktu. Korupsi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan di bidang apa saja. Bisa di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan juga bisa. Tapi tidak hanya dalam bidang-bidang itu saja. Di lingkungan apapun bisa dijadikan bahan untuk korupsi. Ada banyak hal yang dapat dijadikan sebagai bahan korupsi. Salah satunya adalah waktu. Pelaku korupsi pun bisa apa saja dan siapa saja, bisa dari anak kecil sampai yang sudah tua dan usia. Jika kita melihat pengaturan waktu masyarakat saat ini bisa berbeda dengan pengaturan waktu orang-orang zaman dahulu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk yang baik-baik atau digunakan untuk sebaik mungkin justru dibuang secara sia-sia. Sikap menghargai waktu sudah mulai menghilang dengan seiring berjalannya waktu atau zaman. Menghilangnya sikap menghargai waktu mulai menurun dan memunculkan sikap baru dalam masyarakat. Sikap tersebut adalah sikap korupsi waktu. Korupsi waktu adalah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, termasuk saat kita sudah janjian dengan seseorang atau yang telah disepakati. Tidak ada kata untuk mengulang lagi masa lalu atau bahkan mereset waktu seperti stopwatch. Waktu itu seperti bom waktu yang ada pada diri kita. Semua orang mempunyai bom waktu pada dirinya masing-masing. Jika tidak difungsikan dengan benar atau secara tepat, maka akan ada akibatnya pada diri sendiri. Sama halnya yang dilakukan oleh korupsi waktu, misalnya dalam pekerjaan atau yang berkaitan dengan waktu lah. Contohnya, korupsi waktu misalnya pegawai PNS yang tidak amanah dalam waktu, masuk kerja terlambat tanpa izin dahulu, atau bahkan mahasiswa yang masuknya sering terlambat, tidak konsisten terhadap waktu yang telah disepakati bersama. Menurut Maman Suherman, penulis buku entertainer dan mantan jurnalis Kompas, memaparkan fakta bahwa di Indonesia sebanyak 33% PNS dari jumlah PNS yang ada di Indonesia rata-rata mengkorupsi waktu dengan hanya 7 jam bekerja dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 8 jam kerja. Tindakan ini misalnya bisa datang terlambat kerja atau memanjang-manjangkan waktu istirahat, makan siang, atau untuk berangkat. Jika bagi mahasiswa, korupsi waktu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, seperti datang terlambat, maka konsentrasi juga akan terhambat dan juga itu akan merugikan yang lain. Fenomena demikian yang dapat membuat masyarakat Indonesia tidak produktif dan kurang bertanggung jawab kepada ketepatan waktu dibanding masyarakat dari negara lain, misalnya Jepang, Amerika, atau Eropa. Tidak jauh-jauh dari pegawai negeri sipil, kita sebagai mahasiswa yang kerap melakukan korupsi waktu, seperti yang tadi sudah disebutkan, datang terlambat, tidak konsen terhadap waktu yang telah disepakati bersama, itu juga menjadi penyebab korupsi waktu. Padahal kita mengetahui jam pelajaran tersebut masuk, misalnya jam 8 itu sudah masuk, dosen juga sudah datang, tetapi kita tidak datang ataupun tidak tepat waktu gitu. Selanjutnya ada mahasiswa juga yang menggunakan handphonenya, tidak peduli apa yang dibicarakan oleh dosen. Mahasiswa ini lebih condong untuk memainkan handphonenya. Misal ya seperti dosen sedang menerangkan, tapi kita sebagai mahasiswa malah menggunakan handphone untuk chattingan atau menggunakan media sosial, sehingga jam pelajaran tersebut dipakai untuk terjun ke dalam dunia maya, tidak untuk melakukan kegiatan hal yang seharusnya dilakukan. Terakhir yang dilakukan oleh mahasiswa juga adalah bolos kuliah. Membolos di luar kepentingan mata kuliah sangat diharamkan. Sanksinya bukan hanya sekedar absen yang kosong atau alfa saja. Mahasiswa itu akan tertinggal pelajaran, ia tidak akan tahu materi apa yang akan dibahas saat membolos. Penyebab korupsi waktu adalah menganggap bahwa setiap waktu itu tidak terbatas. Waktu itu sesuatu yang bebas.
ada kata untuk terlambat, mengulang, dan kembali ke masa lalu? Tidak ada, kan? Akibat korupsi, waktu belum difikirkan sama sekali. Akibatnya itu belum dipikirin sama sekali. Inilah yang menjadi bahaya jika korupsi waktu tidak dihentikan. Penyebab lainnya adalah kurangnya moral dalam diri seseorang. Moral yang buruk tidak akan berbuah hasil positif. Manusia memang bukan robot yang bisa digerakkan oleh siapa saja, tetapi manusia juga harus mempunyai kewajiban untuk mengontrol diri sendiri ke arah yang lebih baik. Kurang taat dan patuh terhadap janji awal juga memicu terjadinya korupsi waktu. Dampak korupsi waktu tidak akan terjadi saat itu juga, namun ada di saat dimana dampak terasa berbahaya. Jika masih diterapkan korupsi waktu, imbasnya ada di masa depan kita. Karena sudah terbiasa dengan korupsi waktu saat kuliah, bisa saja di dunia kerja kita akan terbiasa dan mengalami banyak masalah dalam korupsi waktu. Misalnya mendapat teguran dari atasan karena sering terlambat, pemotongan gaji, atau dikeluarkan dari institusi tersebut. Dunia kerja sangat berpengaruh terhadap waktu, karena dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, mahasiswa jangan mau korupsi waktu ya. Ayo kita ubah kebiasaan mau korupsi waktu dari kita, pemuda untuk bangsa ini. Dengan jujur kita perangi korupsi waktu ini. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya.